Hari ini kita akan belajar, saudara, di bulan yang baru. Minggu ini kita di minggu yang pertama. Dan tema kita bulan ini adalah source of authority atau sumber dari kuasa yang diberikan bagi setiap kita. Nah, saudara, kalau Bapak Ibu saudara belum mengikuti ibadah minggu lalu, saudara bisa melihat rekamannya di YouTube gereja kita. Dan saudara bisa belajar hal-hal yang baik, hal-hal yang baru buat saudara mungkin. Minggu lalu adalah Pastor Lim yang sharing buat kita di tempat ini, yang berbicara tentang kita mau jadi orang Kristen yang seperti apa setelah kebangkitan Kristus. Nah, hari ini di bulan yang baru, sepanjang bulan ini kita akan berbicara paling tidak tentang bagaimana kuasa Allah yang diberikan kepada kita melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Mari kita buka bersama-sama ayat yang menjadi tema kita di bulan ini. Tadi di Suara Gembala, di awal ibadah sudah disampaikan oleh Pak Arifin. Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Ya, hari ini nggak ada slide, jadi multimedia harus mempersiapkan ayatnya bagi setiap kita. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Kalau saudara sudah ketemu, saudara dapat memperhatikan dari Alkitab saudara masing-masing, atau saudara bisa melihat di multimedia. Saya akan membacakan bagi setiap kita. Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Yesus memberkati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus, itu hanya ditulis dalam 4 kitab Injil, hanya di kitab Matius, hanya di Injil Matius dan juga di Injil Lukas, ya. Tapi dari perspektif yang berbeda, dari cara pandang yang berbeda, karena apa yang dituliskan di dalam kitab Injil itu adalah apa yang dialami dan bagaimana para rasul itu melihat kejadian yang ada di depan mereka. Dalam hari ini Matius dan juga Lukas itu memiliki cerita yang sama dalam pengertian di momen yang sama, tapi dengan perspektif yang berbeda, dengan cara menyampaikan yang berbeda. Kisah yang sama dituliskan di dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat yang nah ini saya lebih baik baca mulai dari ayat yang ke-36 sampai dengan 49 kalau saya nggak salah, ya. Ketika Yesus menampakkan diri kepada semua murid-muridnya, kemudian di pasal berikutnya Lukas menuliskan atau menceritakan bagaimana Yesus terangkat ke sorga. Jadi di dalam Injil Matius diceritakan bahwa Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang amanat agung, tentang kuasa yang diberikan kepadanya. Itu waktu mereka sudah ada di bukit ketika Yesus akan terangkat ke sorga. Tapi Lukas memberikan satu pandangan bahwa Yesus sebelum itu dia menyampaikan sesuatu kepada murid-muridnya. Ya, menyampaikan sesuatu kepada murid-muridnya, dan pesan yang sama seperti yang ada di dalam Injil Matius tadi itu juga diterangkan di dalam kisah ini, di dalam Injil Lukas, dengan penyampaian yang mungkin lebih mendetil, dan mungkin kita akan lebih memahami. Kita akan belajar dari kedua bagian ini. Nanti ada satu bagian lagi yang kita akan lihat. Saya baca bagi kita, ya, Lukas pasal yang ke-24 ayat 36, satu perikop itu, ya. Dikatakan begini, "Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, 'Damai sejahtera bagi kamu.' Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku dan sadarilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku.' Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, 'Adakah padamu makanan di sini?' Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka," saudara perhatikan ayat yang ke-44, ya. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa
dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur, ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, ayat yang ke-46 ini menerangkan apa yang disampaikan oleh Rasul Matius tadi, oleh Injil Matius tadi ya. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Saudara, jadi dua cerita ini adalah cerita sebelum Yesus terangkat ke sorga. Nah, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus melakukan sesuatu bagi dia. Kalau di dalam Injil Matius dikatakan amanat agung, ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam Injil Lukas dikatakan begini, pemberitaan tentang pengorbanan dan kematian kebangkitan Kristus itu harus diberitakan di seluruh bumi. Itu berbicara tentang dua hal yang sama, saudara. Memuridkan, waktu kita memuridkan itu yang namanya pemuritan, pemberitaan firman selalu berbicara tentang Injil. Tidak ada yang lain selain Injil, saudara. Makanya kalau kita melihat, kalau saudara mau bertumbuh, saudara harus merenungkan Injil, merenungkan firman Tuhan. Ya, beberapa minggu yang lalu Pastor Roni Rumambi bilang buat kita sesuatu yang sangat baik. Waktu saudara datang ke gereja, saudara dengar khotbah 40 menit sampai 50 menit, itu bukan firman Tuhan. Saudara sedang mendengarkan penjelasan tentang firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Alkitab yang saudara baca setiap hari. Amin. Amin, saudara. Alkitab itu yang saudara baca setiap hari, itu firman Tuhan, saudara. Jadi waktu saudara dengar firman, saudara dengarkan khotbah, saudara sedang dibantu untuk memahami. Tapi perenungan setiap hari saudara membaca Alkitab, itu masuk dalam kedisiplinan rohani saudara. Dan itu harus dibangun setiap hari. Tidak peduli keadaan kita, saudara. Kita harus terus membangun satu kebiasaan untuk meletakkan firman Tuhan sebagai dasar dalam seluruh kehidupan kita. Bangun kedisiplinan untuk membaca firman Tuhan. Saya kayaknya hampir tiap minggu mengatakan hal ini buat setiap kita. Karena penting sekali untuk kita bisa memahaminya. Saudara, ada banyak orang yang suka baca buku. Saya juga suka baca buku elektronik, buku dalam bentuk fisik juga saya suka baca. Tapi pembacaan buku, saya suka baca buku tentang pengajaran, tapi buku-buku itu tidak akan pernah menggantikan firman Tuhan, saudara. Kalau kita hanya baca buku tapi tidak baca firman Tuhan, ya, kita nggak akan, iman kita tuh nggak akan bertumbuh. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman, bukan dari buku pengajaran firman Tuhan, bukan. Tapi dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan cara iman bertumbuh itu tidak seperti yang kita bayangkan. Iman bertumbuh hanya karena Tuhan yang memberikan pertumbuhan dalam kehidupan kerohanian kita. Amin, saudara. Tapi kalau kita nggak pernah baca, kita nggak pernah merenungkan firman Tuhan, apa yang mau bertumbuh? Nah, kita melihat dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini ayat yang sudah sangat terkenal, terutama ayat 8 ya. Dikatakan begini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8 bilang seperti ini ya. Kalau ada kita baca sama-sama. Ayat 8, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, dari ketiga pembacaan kita ini, dari Injil Matius, Injil Lukas, dan juga dari Kisah Para Rasul, kita melihat bahwa Tuhan memang sengaja memberikan satu pesan kepada mereka yang diawali dari Matius pasal yang ke-28. Yesus menegaskan bahwa dia diberikan kuasa oleh Bapa. Dia memiliki kuasa oleh Bapa. Nah, kita akan belajar 3 hal pagi hari ini, saudara, dengan waktu yang ada. Yang pertama, saudara, Yesus menegaskan kembali kepada murid-muridnya bahwa segala kuasa di bumi dan di sorga itu sudah ada di dalam tangannya. Bahwa dia berkuasa, dia memiliki kuasa baik di sorga maupun di bumi. Apakah pengakuan Yesus ini
Apakah pengakuan Yesus ini adalah pengakuan karena dia sudah bangkit? Maksudnya begini, apakah karena dia sudah bangkit kemudian dia memiliki kuasa di bumi dan di sorga? Maksudnya berarti sebelum dia bangkit dia tidak berkuasa di bumi dan tidak berkuasa di sorga. Tidak, saudara. Yesus sudah berkuasa di bumi dan berkuasa di sorga. Dia sang putra yang datang menjadi manusia. Segala kuasa ada di dalam tangannya. Dia memiliki kuasa atas segala sesuatu, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. Beberapa kali waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya menghadapi situasi yang sulit. Saudara mungkin ingat waktu Yesus berkata kepada danau, diam, tenanglah. Orang-orang berkata, siapa dia ini? Kok bisa dia ngomong seperti itu? Sehingga badai bisa menjadi tenang. Yesus menunjukkan kuasanya bahwa dia berkuasa di bumi ini. Nah saudara, waktu Yesus akan ditangkap kemudian dia disiksa, sebelum dia dibawa waktu ada di Taman Getsemani, Yesus berkata begini, apakah jangan engkau pikir aku tidak dapat berkata kepada malaikat untuk datang dan menolong aku di tempat ini. Yesus menegaskan, kasih tahu bahwa jangan kamu pikir bahwa aku tidak mampu untuk mengalahkan kamu hanya dengan berkata dan malaikat datang menghajar kamu semua yang ada di tempat ini. Yesus menunjukkan bahwa dia itu berkuasa di bumi dan di sorga. Dan dua hal ini di bumi dan di sorga itu berbicara tentang kehidupan dan kematian. Yesus tidak hanya berkuasa atas kehidupan selama dia hidup, selama dia ada di bumi, selama dia masih ada di tengah-tengah murid-muridnya, tapi Yesus juga berkuasa akan sesuatu yang belum pernah mereka lihat, sesuatu yang belum pernah mereka rasakan, yaitu kematian. Yesus ada di sana. Yesus mau kasih tahu begini, bahwa segala kuasa baik selama ada kehidupan maupun ketika kehidupan di bumi tidak ada lagi, ada di tanganku. Yesus ingin kasih tahu itu buat murid-muridnya. Setelah memberkati mereka, dia berkata, segala kuasa yang ada di bumi dan ada di sorga ada padaku. Kepadaku telah diberikan kuasa itu. Yesus ingin menyatakan bahwa begini, aku berkuasa atas kehidupan dan atas kematian. Selama kita hidup, dia berkuasa atas kehidupan kita. Saudara, waktu Yesus menyatakan ini, dia sebenarnya ingin kasih tahu begini. Karena setelah ini dia akan memberikan perintah kepada mereka. Dia memberikan satu landasan kepada murid-muridnya bahwa begini. Aku ini punya kuasa. Jadi waktu kamu melayani aku, waktu kamu datang kepadaku, waktu kamu melayani aku, kamu memberitakan firman Tuhan, kamu tidak melakukannya untuk seseorang yang tidak berkuasa. Kamu tidak melakukannya untuk seorang yang biasa-biasa. Tapi kamu melakukannya untuk seorang yang punya kuasa selama kamu hidup di bumi. Sama seperti ketika aku ada di bumi, aku mampu melakukan apa yang mustahil bagi kamu. Itu yang Tuhan ingin nyatakan. Dan bukan hanya itu. Dia bilang begini, aku juga berkuasa di sorga. Di sorga juga aku punya kuasa. Dia juga berkuasa atas kehidupan setelah kematian. Jadi Yesus mau kasih tahu begini, waktu kamu hidup, selama kamu hidup di bumi ini, aku berkuasa atas kehidupanmu. Aku berdaulat atas kehidupanmu. Tapi ketika kamu mati, kamu pergi dari dunia ini. Aku juga berkuasa. Aku juga berkuasa untuk membawa kamu menikmati sorga bersama dengan aku. Yesus ingin menyatakan bahwa kuasa yang ada padanya itu bukan hanya berlaku selama dia ada di bumi. Atau hanya terjadi di bumi ini. Tapi Yesus bilang begini, aku ini sudah bangkit dari kematian. Aku sudah mengalahkan apa yang paling menakutkan buat manusia. Apa itu? Kematian, saudara. Saudara tahu bahwa saya membaca beberapa riset, saudara ya. Orang itu kalau mau ada beberapa orang yang pikir begini kan, kalau punya masalah gampang, kalau udah terlalu penat ya sudah kita ambil jalan pintas, bunuh diri. Saudara jangan pikir keputusan untuk bunuh diri itu keputusan yang sesimpel itu, saudara ya, yang sesederhana itu. Orang yang memutuskan untuk bunuh diri itu ada di satu tingkat depresi yang sangat dalam. Dan bahkan untuk mengambil keputusan melakukannya saja, mereka itu ada di satu pertimbangan yang begitu dalam, begitu berat bagi mereka, saudara. Jadi waktu kita merenungkan, saya merenungkan begini, berarti waktu Yesus berkata segala kuasa yang ada di sorga dan di bumi ada padaku, kuasa atas kehidupan dan kematian ada padaku. Saudara, beban yang paling berat yang pernah kita alami dalam hidup ini. Tidak semua orang mampu menghadapi kematian, saudara. Bahkan dapat saya pastikan tidak ada manusia yang sanggup sebenarnya menghadapi kematian. Kematian adalah sesuatu yang sangat mengerikan buat manusia. Sangat mengerikan buat manusia.
kita belum, karena memang belum ada manusia yang pernah mati dan hidup kembali selain Yesus yang mengalami peristiwa seperti itu. Tapi dari sekian banyak riset yang dilakukan, saudara ya, bahwa kematian itu memang betul-betul sangat menakutkan. Baik itu karena keterpisahan dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, maupun buat orang-orang yang bunuh diri, itu ada rasa bersalah yang luar biasa di dalam hati mereka ketika hal itu akan terjadi. Nah, tentu riset ini dilakukan bukan kepada orang yang sudah melakukan bunuh diri, saudara ya. Ngeri juga, itu horor berarti ya. Ini dilakukan untuk kepada orang-orang yang berencana atau gagal melakukan bunuh diri. Terselamatkanlah dari situ, saudara. Tapi Yesus menyatakan bahwa kuasa atas kehidupan dan kuasa atas kematian ada di dalam tangannya. Nah, hari ini, saudara, kita baru saja merayakan kebangkitan Kristus. Berita tentang Paskah, Passover, jangan sampai diberitakan tanpa adanya pemberitaan tentang salib dan Kalvari, saudara. Saya baru tahu juga ada beberapa gereja yang cukup besar di Amerika yang merayakan Paskah tanpa adanya pemberitaan tentang salib Kristus. Jadi Paskah itu hanya menjadi perayaan, hanya menjadi sekedar hari besar, tapi pemberitaan tentang Kalvari, Kristus yang datang menjadi manusia, mati bagi setiap dosa kita, tidak diberitakan lagi. Dan saya mau kasih tahu buat saudara, bahwa kuasa yang ada pada Yesus, yang dia tegaskan di sini, ya, sebenarnya waktu Yesus menyampaikan ini berbicara tentang momentum yang tepat, saudara. Yesus menyampaikan ini ketika dia sudah bangkit dan dia menyatakan kepada murid-muridnya, ini tanganku, ini kakiku, kamu bisa lihat lubang-lubang yang ada. Aku punya daging sekarang, aku bisa berdiri sekarang. Aku bukan roh yang tidak menginjak tanah, aku menginjak tanah, aku berjalan. Sekalipun aku hidup dalam kehidupan supranatural, aku bisa tetap hidup sekalipun sudah ada lubang dan aku pernah mati dan aku bangkit kembali, aku menjadi manusia. Waktu Yesus berkata segala kuasa telah diberikan kepada aku. Ini bicara tentang momentum yang tepat. Yesus menyatakan kepada mereka bahwa aku berkuasa. Maut sudah dikalahkan. Dan sebenarnya ini pengharapan bagi kita hari ini. Saudara, waktu kita merayakan mengingat kembali kematian dan kebangkitannya, kita juga bisa berkata begini bahwa aku punya kuasa di dalam Kristus yang sudah bangkit mengalahkan maut bagi aku. Jadi hari ini, saudara, pergumulan-pergumulan kita, kesakitan-kesakitan kita, persoalan-persoalan kita yang tentu tidak pernah lebih besar daripada persoalan dan penderitaan yang dialami Kristus, bahkan dia sampai mati di kayu salib buat kita. Kita punya pengharapan, saudara, waktu kita merenungkan bahwa dia bangkit dari kematian, menyatakan bahwa dia berkuasa atas segala sesuatu. Hari ini kita punya pengharapan bahwa Tuhan berkuasa atas segala persoalan dan pergumulan yang kita hadapi hari ini. Amin. Kita punya pengharapan yang sama bahwa kalau Kristus mampu mengalahkan semua itu dan dia bangkit dari kematian, maka hari ini kita juga punya pengharapan bahwa kita pasti akan mengalami kemenangan bersama dengan Kristus. Amin, saudara. Nah, saudara, kita melihat bahwa waktu Yesus berhadapan dengan murid-muridnya di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 tadi, Yesus berkata begini, kenapa kamu ragu-ragu? Jadi Yesus datang ini kepada murid-muridnya dan bilang shalom gitu ya, damai sejahtera bagimu gitu. Tapi mereka ayatnya bilang mereka seperti melihat hantu, ada keraguan-raguan muncul di dalam hati mereka. Saya kemarin tadi malam saya pikir begini, bisa enggak? Tuhan itu kan berkuasa atas hati manusia. Amin, saudara. Tuhan itu kan berkuasa atas segala sesuatu. Bisa enggak Tuhan buat mereka langsung percaya? Bisa enggak? Bisa, saudara. Tuhan bisa kok bikin mereka langsung percaya. Bisa. Bisa nggak Tuhan kontrol hati mereka untuk tiba-tiba mereka langsung percaya? Bisa kok, bisa. Tapi kenapa Tuhan tidak melakukannya? Kenapa Tuhan Yesus tidak melakukannya? Tuhan Yesus mau berhadapan dengan keraguan mereka. Yesus tidak mau bahwa kepercayaan yang mereka berikan kepadanya merupakan sebuah paksaan. Saudara, saya ingin menekankan ini buat kita begini. Keputusan kita untuk percaya kepada Kristus itu bukanlah sebuah paksaan, saudara. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk percaya kepadanya. Saya ulang sekali lagi ya.
Tuhan tidak pernah paksa manusia untuk percaya kepadanya. Karena Tuhan tahu bahwa keraguan itu adalah bagian yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Keraguan itu selalu ada dalam hidup manusia. Buktinya Yesus datang di depan mereka saja, itu Yesus langsung yang datang di depan mereka saja, mereka masih memiliki keraguan-raguan. Kalau memang Tuhan mau, dia bisa saudara, untuk buat mereka langsung percaya. Tapi yang Tuhan lakukan ini, Yesus tidak memaksa mereka untuk percaya. Dia berhadapan dengan keraguan-keraguan mereka dengan memberikan kepada mereka apa? Perkataannya. Saudara, waktu mereka ragu, Yesus bilang, ini yang kusampaikan kepadamu, bahwa apa yang dikatakan tentang aku di dalam kitab para nabi harus digenapi. Yesus berbicara tentang firman. Jadi waktu keraguan datang, jalan keluarnya itu adalah firman Tuhan, saudara. Yesus itu menunggu berhadapan dengan keraguan kita. Tuhan itu berhadapan dengan keraguan kita. Dengan apa dia berhadapan dengan keraguan kita? Dengan firman-Nya. Dan hari ini saya mau kasih tahu saudara begini. Tuhan kan tidak pernah janji kehidupan kita baik-baik saja. Tuhan janji dimanapun, kapanpun dia beserta dengan kita. Amin? Amin. Itu yang Tuhan janji kan buat kita. Tapi sekalipun kita tahu ada janji Tuhan bahwa dia terus menyertai kita dalam keadaan apapun, kita tetap ragu kan? Ada berapa banyak dari kita di tempat ini? Ya nggak perlu angkat tangan saudara, cukup jawab dalam hati. Ada berapa banyak dari kita di tempat ini yang terus meragukan Tuhan sekalipun kita tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita? Saya rasa setiap kita mengalami hal yang sama. Sekalipun kita tahu ada janji Tuhan bahwa dia tetap menyertai kita, keraguan itu tetap ada dalam hati kita. Tapi yang luar biasa begini, apakah karena keraguan kita Tuhan berhenti menyertai kita? Tidak. Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan berhadapan dengan keraguan kita dengan menunjukkan bahwa dia tetap melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Dia tetap melaksanakan janjinya dalam hidup kita. Oleh sebab itu buat saudara yang datang pagi hari ini, saudara yang datang dengan keraguan, saudara dengarkan baik. Cara mengatasi keraguan kita itu adalah perenungan akan firman Tuhan. Kalau kita mau bikin satu indikator saudara untuk melihat seberapa kuat kita memahami firman Tuhan, itu dapat terlihat dari begini. Seberapa cepat kita memiliki keraguan-raguan bahkan ketidakpercayaan dibanding kita menerima dengan iman apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita lebih cepat kecewa, lebih cepat ragu-ragu dengan Tuhan, itu menandakan bahwa perenungan kita akan firman Tuhan selama ini mungkin kurang. Kita lebih banyak merenungkan yang lain. Kita lebih banyak merenungkan keraguan-raguan kita. Ketakutan-ketakutan kita yang kita renungkan, saudara. Yang kita renungkan itu persoalan-persoalan kita. Saya sangat bingung sekali kalau ada orang yang menganggap bahwa ketakutannya yang berasal dari pemikiran yang belum tentu benar, itu lebih pasti akan terjadi daripada firman Tuhan yang sudah pasti akan terjadi dalam kehidupannya. Saya bingung sekali kalau lihat orang seperti itu. Karena keraguan kita itu selalu hanya berpusat kepada ketakutan-ketakutan kita kan. Kekhawatiran-kekhawatiran kita, dan itu belum tentu terjadi saudara. Ketakutan kita itu belum tentu terjadi. Ketakutan kita itu datang karena perasaan-perasaan kita. Tapi Tuhan dengan perkataannya itu pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Karena dia berkuasa bukan hanya untuk berkata-kata, tapi dia berkuasa untuk melaksanakan apa yang dia perintahkan, apa yang dia katakan saudara. Jadi kalau hari ini saudara datang dengan keraguan-raguan, coba renungkan lagi apa yang membuat saudara ragu. Dan kalau saudara masih menemukan ada banyak keraguan dalam hidup saudara, mungkin saudara perlu meningkatkan waktu-waktu saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang pertama kita melihat bahwa waktu Yesus sebelum dia terangkat ke sorga, dia berkata, segala kuasa yang ada di bumi dan di sorga diserahkan padaku. Yesus menegaskan kembali bahwa aku berkuasa atas kehidupan dan atas kematian. Bagian yang kedua kita melihat bahwa kuasanya akan nyata setiap kali Injil diberitakan. Dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-46 sampai dengan 47, Yesus berkata begini. Kita baca aja lah. Lukas pasal yang ke-24 ayat 46-47 dikatakan begini. Kata Yesus,
katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Saudara perhatikan bahwa setiap kali ada Injil yang diberitakan, setiap kali ada pemberitaan tentang kematiannya, kebangkitannya, berbicara tentang pengampunan dosa, kasih Allah yang menyelamatkan, selalu ada kuasa Allah yang menyertai pemberitaan itu. Saya tidak tahu saudara memperhatikan atau tidak, tapi saudara, berita yang sangat diperlukan oleh manusia sekarang adalah berita pengharapan. Dan sudah sekian tahun saudara, ada banyak sekali pengajaran-pengajaran yang lari dari pemberitaan tentang kematian dan pengorbanan Kristus. Setiap kali ada pemberitaan tentang kematian dan pengorbanan Kristus, selalu korelasinya atau selalu hubungannya dengan apa? Dengan kenikmatan yang ada di dalam dunia. Saudara, pemberitaan tentang pertobatan dan hidup benar di hadapan Allah, kehidupan yang baru, kematian atas dosa, itu sudah jarang sekali diberitakan. Tapi saya mau kasih tahu saudara begini. Setiap kali kita merenungkan bahwa dia mati dan dia dibangkitkan dari kematian. Dia mati oleh karena pelanggaran kita. Dia mati oleh karena dosa kita. Dan ketika dia bangkit dari kematian, dia bangkit sebagai tanda kemenangan, tanda kelepasan bagi setiap kita. Setiap kali berita itu diberitakan saudara. Setiap kali Injil itu diberitakan. Disitulah kuasa Allah bekerja. Yang bukan hanya mengubahkan apa yang ada di luar manusia, tapi dia mengubahkan apa yang ada di dalam kehidupan manusia. Saudara, berita Injil memang tidak membuat kehidupan kita yang miskin secara finansial tiba-tiba menjadi kaya secara finansial. Tapi berita pemberitaan Injil, berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus memberikan pengharapan kepada orang yang tidak punya pengharapan. Sehingga orang yang tidak punya pengharapan memiliki satu masa depan yang lebih baik, bahkan yang cemerlang bersama dengan Tuhan. Memberikan satu gambaran kepada orang yang tidak punya harapan akan hari depan yang lebih baik. Ketika mereka mendengarkan kabar Injil, berita Injil, ada kuasa yang memberikan mereka keberanian untuk mereka percaya bahwa Tuhan mampu memulihkan keadaan mereka. Saudara, itu berita Injil, itu pemberitaan tentang Injil. Apa yang dilakukan Kristus di kayu salib, itu adalah awal dari segala perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Apa yang Yesus lakukan di kayu salib, itu adalah dasar dari segala sesuatu yang akan berubah dalam kehidupan manusia secara nyata. Beberapa hari yang lalu, saya sebenarnya nggak mau, tadi malam waktu persiapkan ini, saya awalnya saya nggak ingat saudara ya, tapi tiba-tiba saya ingat begini. Beberapa hari yang lalu ada satu video di Indonesia di sosial media. Kalau saudara main Instagram dan TikTok, saudara akan ketemu pasti ada satu hamba Tuhan yang berkata begini. Jadi ini ada dua pemuka agama dari agama yang berbeda dengan ekstrim yang sangat kuat ya. Jadi yang satu Kristen, yang satu bukan Kristen. Kemudian yang Kristen ini bilang begini, saya percaya sekali ya bahwa Tuhan Yesus tidak mungkin tidak bawa kamu ke sorga karena kamu ini melakukan kebaikan banyak sekali. Dia ngomong begitu kepada orang pemuka agama dari agama lain, saudara ya. Pemuka agama dari agama lain tentu tidak percaya Yesus, ya kan? Saya nggak percaya kalau Bapa itu tidak mengasihi kamu karena kamu sudah melakukan banyak hal baik. Dia pasti akan bawa kamu ke sorga. Wah, itu heboh saudara, di Indonesia heboh. Tapi kalau kita berpikir secara moral, mungkin orang berpikir begini, benar juga ya. Orang kalau baik banget, orang kalau berbuat kebaikan, ya rajin membantu orang lain, suka berkorban buat orang lain. Masa sih Tuhan nggak selamatkan? Masa sih dia nggak boleh masuk surga? Dia baik banget loh. Dia suka memberi loh. Dia berkorban loh. Mungkin ketika kita mendengar penjelasan yang disampaikan oleh, saya waktu nonton itu awalnya saya nggak nangkap maksudnya apa. Tapi makin ke belakang, akhirnya saya menemukan begini bahwa, wah, kayaknya ada yang salah nih. Saudara,
salah satu keunikan kekristenan, kita tidak diajarkan untuk menabung kebaikan, dan kita tidak diajarkan untuk membuat kebaikan semakin banyak, sehingga satu waktu ketika kebaikan dan kesalahan kita ditimbang, kebaikan kita ketemu lebih berat, lebih ringan, lebih berat kebaikan kita, sehingga kebaikan kita mengalahkan dosa atau kejahatan-kejahatan kita. Itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi, saudara. Kita ini jahat sejak lahir. Kita punya tabiat dosa dalam hidup kita. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-9 bilang begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tidak peduli seberapa baik manusia, tidak peduli seberapa murah hati manusia, tidak peduli seberapa mau kita berkorban buat orang lain, kalau kita tidak menerima Dia sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita, sebagai juru selamat dalam hidup kita, maka jelas Alkitab berkata kita tidak diselamatkan. Saudara, ini yang kita percayai di dalam Injil. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Kita diselamatkan bukan karena performance kita. Kita diselamatkan bukan karena yang lain. Kita diselamatkan oleh anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Makanya yang penting kita perhatikan di sini, saudara. Sekarang itu orang sedang membuat kebenaran firman Tuhan, terutama tentang kekristenan ini, tentang kematian dan pengorbanan Kristus, itu melekat seolah-olah itu mau diperhadapkan dengan rasa kemanusiaan. Masa sih orang yang baik gak masuk surga? Come on, yang masuk surga bukan orang baik, orang benar yang masuk surga. Yang masuk surga orang benar. Dan tidak ada manusia yang benar kecuali percaya kepada Yesus. Amin. Tidak ada, saudara. Oleh sebab itu saya mau kasih tahu buat kita begini. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang membawa kita kepada Bapa. Tidak ada nama lain dan tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain untuk masuk ke surga selain melalui percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak peduli seberapa baik manusia, tidak peduli seberapa salehnya manusia, tanpa iman kepada Yesus Kristus, tanpa salib di dalam kehidupan kita, tanpa salib pada pengakuan kita, tanpa Kalvari yang kita akui sebagai jalan keselamatan kita, kita tidak akan sampai ke sana. Saudara, Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Saya baca bagi setiap kita. Saudara bisa mengikuti dari layar yang ada di depan. Roma pasal yang pertama 16 dan 17 katakan begini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, jadi yang menyelamatkan kita adalah iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Kalau ada orang tanya, kenapa kamu yakin kamu diselamatkan? Saudara bisa jawab begini, karena keselamatanku adalah pemberian Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Kenapa kamu yakin kamu masuk surga? Karena keselamatanku, karena surgaku itu pemberian Allah, itu hasil dari kasih karunia Allah yang bekerja di dalam aku melalui iman kepada Yesus Kristus. Tanpa itu tidak ada. Saudara, itu yang membuat kita seringkali kita ini dibully kan, saudara ya. Wah, kayaknya kasih karunia itu kok kayaknya murah sekali. Enggak. Saudara masih ingat yang penjelasan di pertama tadi? Tuhan tidak pernah paksa orang untuk percaya. Ya, Tuhan tidak pernah paksa orang untuk terima Dia, tidak. Tapi Tuhan berhadapan dengan ketidakpercayaan dan keraguan-raguan kita. Dengan apa? Dengan firman-Nya. Saudara, Tuhan itu menantikan waktu yang paling tepat, menantikan waktu di mana akhirnya kita yang sudah berusaha dengan segala kemampuan dan kepintaran kita untuk bisa mengalahkan besarnya kasih-Nya, untuk mengalahkan betapa anugerahnya berlimpah atas kita untuk menyelamatkan kita. Akhirnya kita memilih untuk percaya. Itu Tuhan. Tapi Dia tidak pernah memaksa kita untuk membuat kita percaya. Makanya anak pendeta, ya, suami atau istri dari pendeta itu harus berurusan pribadi dengan Tuhan. Nggak ada
ke sorga bareng-bareng, saudara. Nggak ada. Itu urusan pribadi. Setiap orang harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan untuk bisa menyatakan iman dan kepercayaan, imannya kepada Yesus Kristus. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan melakukan pemilihan kepada manusia. Tapi kapan pemilihan itu dinyatakan? Ya, ketika manusia menerima Dia sebagai Tuhan dan Raja, sebagai juru selamat mereka. Tapi untuk sampai ke momen itu, Tuhan tidak pernah paksa manusia untuk melakukannya. Oleh sebab itu, saudara, waktu kita ada di tengah-tengah keraguan, di tengah-tengah ketidakpercayaan, coba renungkanlah firman Tuhan. Coba renungkanlah apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Coba renungkan apa yang sudah Kristus perbuat bagi kita. Ya, kita tidak pernah tahu apa yang menjadi rencana akhir Tuhan bagi kita. Tapi kalau hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan, kalau hari ini saudara mendengarkan berita Injil, ini kesempatan buat kita. Mungkin saudara, dari sekian kita yang ada di tempat ini, mungkin kita sudah lama hidup dalam keraguan-raguan. Bahkan mungkin di antara kita ada yang sudah tidak punya kepercayaan lagi sebenarnya kepada Tuhan. Kita mungkin sudah datang ke gereja beribadah setiap minggu, atau kita berdoa setiap hari, tapi sebenarnya doa kita penuh dengan keraguan-raguan dan ketidakpercayaan. Doa kita itu bukan berserah tapi pasrah, saudara. Ya terserah Tuhan lah, mau ngapa nggak, terserahlah gitu, saudara ya. Itu beda dengan berserah, saudara. Waktu kita trust, kita menyerahkan, menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, doanya nggak gitu, saudara. Kita berdoa sesuai dengan firman yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan, aku percaya rencanamu baik bagiku. Aku percaya engkau setia, aku percaya engkau ada bagiku. Itu doa orang berpengharapan, saudara. Doa orang yang pasrah itu, terserah Tuhan lah, mau ngapain. Dari kalimatnya kita udah tahu, itu pasrah, saudara, bukan berserah. Berserah itu berserah pada siapa? Berserah pada apa? Berserah pada firman-Nya, berserah pada anugerahnya yang sudah dinyatakan melalui firman dalam hidup kita. Amin, saudara. Yang pertama, kita melihat bahwa Yesus menyatakan kembali kuasanya. Yesus menyatakan kembali bahwa Dia berkuasa di bumi dan di sorga. Yang kedua, saudara, bahwa setiap kali pemberitaan Injil selalu ada kuasa yang mengubahkan kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, kuasanya nyata dalam hidup kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap kita. Saudara, waktu Yesus berkata begini, segala kuasa yang di bumi dan di sorga sudah diberikan kepadaku. Yesus bilang itu untuk memberikan kepada kita satu jaminan begini, bahwa waktu kamu maju melayani aku, waktu kamu maju memberitakan Injil, waktu kamu mau berkorban bagi pelayanan, waktu kamu mau berkorban untuk mempermuliakan nama Tuhan, kamu tidak sendirian. Kamu tidak melakukannya untuk pribadi yang lemah, kamu tidak melakukannya dengan sia-sia, kamu melakukannya untuk pribadi yang berkuasa. Dan kuasa yang diberikan kepada Yesus itu juga ada dalam kehidupan kita. Yesus pernah bilang begini, kalau kamu percaya kepada aku, kamu bukan saja melakukan apa yang aku lakukan, tapi kamu melakukan yang lebih besar dari apa yang aku lakukan. Yesus memberikan kepada kita satu kemampuan, satu kesempatan untuk melalui kehidupan kita, Dia pakai kita untuk kita bisa memberitakan Injil, memberitakan kematian dan pengorbanannya dalam hidup kita. Saudara, saya mendorong setiap kita, saudara, dimanapun saudara berada, saudara yang bergereja di tempat ini maupun saudara yang datang sebagai simpatisan, saudara begini, dimanapun kita berada, jangan pernah terpikir dalam pikiran kita untuk kita mendinai atau menolak atau seolah-olah kita tidak mau menunjukkan bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, saya tahu kita tinggal di negara ini. Saya tahu kita tinggal di negara yang kita adalah minoritas di tempat ini. Tapi dari kehidupan kita, saya nggak minta kita pergi keluar kemudian teriak-teriak, saudara, enggak. Tapi dari kehidupan kita, dari cara kita hidup, dari cara kita bergaul, dari cara kita memperlakukan orang lain, dari cara kita melayani orang lain, dari cara kita bekerja, di tempat kita bekerja, dimanapun kita berada, orang harus melihat ada Kristus dalam hidup kita. Itu yang perlu kita usahakan, saudara. Karena waktu kita melakukannya, kita tidak melakukannya untuk orang lain. Kita tidak melakukannya untuk siapa-siapa. Kita melakukannya untuk pribadi yang berkuasa di bumi dan di sorga. Dan yang luar biasa, saudara, waktu Roh Kudus turun ke atas kita,
waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada dua cara pandang. Ada orang yang ada pandangan yang berpikir begini. Setelah percaya kepada Yesus, dibaptis, selam, maka orang perlu mengalami pengalaman yang kedua, yaitu baptisan Roh Kudus, untuk menyatakan bahwa dia penuh dengan Roh Kudus. Tapi ada pandangan yang berkata begini. Waktu kita lahir baru, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh yang ada dalam kita ini kan dilahirkan kembali. Dan itu adalah roh yang baru yang ada dalam diri kita. Itulah roh yang dari Allah. Ya. Di saat yang sama kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita. Ada juga perdebatan tentang begini. Apa tanda orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus? Ada yang berkata bahwa tanda dipenuhi dengan Roh Kudus itu adalah bahasa roh. Saudara, kalau kita bahas tentang ini akan panjang sekali. Tapi yang saya mau kasih tahu buat saudara begini. Waktu Yesus mengajar tentang Roh Kudus di Yohanes pasal yang ke-6. Yesus di sana berbicara. Nah, kita baca aja. Ini bagian terakhir saudara ya. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Ya, dikatakan begini. Dan kalau ia datang, ini berbicara tentang Roh Kudus ya. Dari ayat 7 lah dikatakan begini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8 perhatikan, dikatakan begini. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ayat 11, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ayat 12 bilang begini. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sampai situ saudara. Saudara perhatikan, kalau orang tanya apa sih tanda dipenuhi dengan Roh Kudus? Ini yang saya percayai saudara ya. Ini yang saya percaya. Yang saya percaya begini, tanda orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia mengalami perubahan tentang apa yang Yesus sampaikan di sini saudara. Waktu orang dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka akan sadar akan dosa. Bahwa ketidakpercayaan atau menolak Allah itu dosa. Yang kedua, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka pasti percaya bahwa hanya Yesuslah jalan satu-satunya untuk pergi kepada Bapa. Karena melalui dia kita dibenarkan. Yesus bilang waktu Roh Kudus datang, dia akan menginsyafkan, dia akan membukakan pikiran orang tentang apa? Yang pertama tentang dosa, bahwa menolak Allah, ketidakpercayaan kepada Yesus itu adalah dosa. Dan dosa pasti punya hukuman, keterpisahan dari Allah. Yang kedua, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus pasti tahu bahwa tidak ada jalan pembenaran lain selain Yesus, karena hanya dialah yang sudah sampai kepada Bapa. Yang ketiga, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka pasti paham tentang konsep penghakiman, bahwa satu waktu nanti, semua keputusan yang kita buat dalam hidup ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan kita tahu begini, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu pasti tahu. Mereka tahu bahwa iblis itu sudah menerima hukuman. Iblis sudah dikalahkan waktu Yesus mati dan kebangkitannya. Yesus mengalahkan kuasa maut. Saudara, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus pasti mengalami pertumbuhan dalam kebenaran firman Tuhan, dalam pemahaman akan firman Tuhan. Jadi saudara, waktu Yesus berkata begini, Roh itu akan membukakan kepadamu kebenaran dan kamu akan dimerdekakan melalui kebenaran itu. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Jadi saudara, hari ini kalau saudara tanya, Pak, apa tanda orang dipenuhi dengan Roh Kudus? Saya nggak akan bilang bahasa roh saudara, karena saya tahu begini, ada banyak orang yang mengalami perubahan hidup secara signifikan dalam perjalanan hidup mereka, tapi mereka tidak menerima karunia bahasa roh. Dan saya juga ketemu dengan hamba Tuhan yang luar biasa besar, berbahasa roh hampir setiap hari, tapi menyakiti hati banyak orang. Jangan menjadikan karunia sebagai ukuran, saudara. Karunia itu pemberian Allah, dan Allah tahu kepada siapa dia harus memberikan. Yang saya mau kasih tahu buat saudara begini,
Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus, dan Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Kalau hari ini saudara percaya bahwa dalam hidupmu ada Roh Kudus, coba renungkan 3 hal ini. Apakah saudara mengerti bahwa menolak Allah, ketidakpercayaan adalah dosa dan mendatangkan hukuman? Kalau saudara tahu Roh Kudus ada dalam hidup saudara, coba renungkan ini. Apakah saudara masih berpikir ada keselamatan selain daripada percaya kepadanya? Kalau saudara tahu ada Roh Kudus dalam hidup saudara hari ini, coba renungkan. Apakah saudara tidak memikirkan bahwa satu hari nanti semua keputusan yang kita ambil di dalam dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Apakah saudara tidak memikirkan, tidak merenungkan bahwa begini, kalau hidup kerohanian kita tidak pernah bertumbuh, kita tidak pernah mengalami perubahan dalam cara pandang kita terhadap Allah, berarti ada something wrong dalam hidup kita. Saudara, biarlah kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, yang diberikan Allah buat kita, mengerjakan semua ini dalam kehidupan kita. Saya berbahasa roh, saudara. Jangan saudara pikir ini pendeta anti bahasa roh. Enggak, saya bahasa roh. Ya. Saya oleh anugerah Tuhan, saya punya karunia berbahasa roh. Dan saudara, kita melihat bahwa Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke sorga, sebelum dia naik ke sorga, dia memberitakan hal ini kepada murid-muridnya. Bahwa yang pertama, dia berkuasa atas kehidupan dan kematian. Yang kedua, setiap kali pemberitaan tentang kematian dan kebangkitannya diberitakan, disampaikan, ada kuasa yang mengubahkan kehidupan. Yang ketiga, dia menjanjikan bahwa ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, atau dalam bahasa yang sederhana begini, semua orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kita punya kuasa, bukan untuk menguasai orang lain, tapi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita punya kuasa bukan untuk menginjak-injak orang di sekeliling kita, bukan, tapi untuk memberitakan bahwa Yesus mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia. Amin, saudara.